Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan flashback lagi ke masa kecil. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas Barney, Dora, terus apa lagi? Udah itu doang ya? iya. Mana dia loh? Itu lupa guys. Nah, kedua acara TV anak itu sempat mewarnai masa kecil kita dulu guys. Termasuk yang akan kita bahas kali ini, yaitu Powerpuff Girls atau PPG. Di sini kita akan menceritakan tentang rahasia gelap, teori, dan juga hal-hal aneh atau kejanggalan yang ada di Powerpuff Girls. By the way, kamu masih inget nggak? Masih. Powerpuff Girls. Masih. Pernah lihat nggak dulu di TV? Pernah. Kalau nggak salah dulu itu di RCTI guys. Tayangnya jam 7 atau jam 8 pas minggu pagi. Dan kita yakin banget pasti kalian juga tahu Powerpuff Girls. Dan nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teori-teori rahasia gelap di balik Powerpuff Girls. Powerpuff Girls atau PPG ini ada 3 orang, Blossom, Bubble, dan juga Buttercup. Ketiga-tiganya itu sifatnya beda-beda guys. Tapi yang pasti mereka itu adalah pahlawan yang membela kebajikan, selalu menghajar para musuh-musuh yang ada di Townsville. Termasuk musuh besar mereka, si monyet jahanam itu, si ketek jahanam itu guys, Mojo Jojo, si kera villain. Ngeri itu guys. Kan awalnya itu emang peliharaannya si dokternya itu, si profesornya itu. Terus entah kenapa dia jadi jahanam, mengkhianati si profesor guys. Padahal dia kera ya, Tapi cerdas ya. keranya ini keranjingan. Licik, ketak licik. The Powerpuff Girls atau TPPG ini merupakan serial televisi yang mengisahkan 3 gadis dengan kekuatan super yang menantang para musuh-musuh yang meneror mengisruh di Townsville. Salah satunya adalah Mojo Jojo sih emang des-desannya ya dia. Iya. Bosnya guys, ketek ijo jahanam. Nah ini dong. Kan dia hijau tuh. Dan usut Powerpuff Girls ini dibuat oleh seseorang yang bernama Craig McCracken dan diproduksi oleh Hanna-Barbera dan juga Cartoon Network. Kalau nggak salah, Powerpuff Girls ini pertama kali ditayangkan di Amerika Serikat pada tahun 1998. Dan konon kisahnya tuh bermula ketika Profesor Utonium berusaha menciptakan anak perempuan yang sempurna, yang perfect. Nobody's perfect. Dengan mencampurkan beberapa zat-zat dan ramuan-ramuan guys. Pokoknya bahan-bahan yang baik. Tapi secara nggak sengaja si profesor itu menjatuhkan zat chemical X. Semisal ya bacanya ya, semisal X. Sorry, kita bukan anak fisika. Nah, karena kecelakaannya itu, makanya terciptalah 3 perempuan, 3 gadis, yaitu Blossom, Bubbles, dan Buttercup. Dan mereka ini mempunyai kekuatan super. Widih, strong dia guys. Peng dang marem. Sekali disentik gini mental, apalagi diginikan. Dan konon sejak saat itulah mereka ini kerap mendapat panggilan dari pemerintah untuk menumpas para musuh-musuh kejahatan, termasuk Mojo Jojo, si ketek iblis. Ya no, soalnya kan mereka punya kekuatan super. Auto jadi pahlawan guys, pahlawannya Townsville. Dan kalau nggak salah setiap mereka ini muncul ada ciri khasnya, set gitu guys. Bener. Kau tahu? Biasanya ada narasinya gini, Kota Townsville. Iya Iya. Tapi kata-kata lengkapnya kita lupa guys. Yang pasti Kota Townsville. Terus habis itu kalau nggak ke laboratorium ya menceritakan di kotanya gitu, ada kejahatan atau apa gitu. Terus kalau nggak salah again ada satu karakter lagi yang wujudnya itu seperti iblis, setan merah-merah. Bener. Ada jenggotnya gini. Gitu. Namanya lupa guys siapa. Itu musuh atau Kayaknya musuh ya? Kayaknya anak buahnya Mojo Jojo nggak sih? Atau yang lainnya, entahlah guys, ya lupa. Sebenarnya kalau kita cari di Google bisa guys, tapi ya biar rame kolom komentarnya, tulis aja di bawah. Masa sepi? Oke, next di sini kita akan ngebahas tentang member-membernya Powerpuff Girls. Yang pertama ada Blossom. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan Mekar. Widih. Seperti yang kita tahu kalau Blossom ini identik dengan warna merah. Dia suka warna merah. Outfitnya pun pink
Beda ya. Yang merah itu adalah pita di kepalanya yang buat ngikat rambutnya guys. Dan rambutnya itu panjang, warnanya orange. Nah konon si Blossom ini adalah pemimpin yang pintar. Dia menganggap dirinya sebagai pemimpin yang cerdas guys. Dan dia ini juga terlihat dewasa, jujur. Itu terbukti dengan keberaniannya dalam menyampaikan sesuatu ke profesor penciptanya. Kalau dia ada masalah suka diceritain, nggak ditutup-tutupin guys, nggak dipendem sendiri. Kalau dicurhatin sama kedua saudaranya nggak nyandak mereka. Maksudnya mereka itu bukan pendengar yang baik itu loh. Kalau profesor kan udah dewasa, bapaknya pasti akan diberikan solusi dan nggak judgmental guys. Terus kalau masalah juga biasanya si Blossom ini suka melerai Bubbles dan Buttercup kalau lagi kerah. Kerah itu apa? Berantem. Ya berantem. Kalau lagi berdebat guys. Sudah cukup. Enough. STFU. Kalau nggak gini. Dong, diangkat gini berdua. Dong gitu. Menurang. Diem nggak? Peng gitu. Kuat ya. Tapi sayang si Blossom ini ada sisi negatifnya guys. Ada sifat-sifat yang nggak patut ditiru, yaitu kesombongan. Kadang-kadang si Blossom ini suka berperilaku sombong. Umuk guys, membangga-banggakan diri sendiri. Ya toh? Sombong sama angkuh itu beda ya? Sama aja sih, sama. Dan itu nggak boleh ditiru guys. Jangan ya guys ya, jangan sombong amat. Yuk. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Air mata ketawa ya guys ya, bukan air mata sedih. Dan selain itu si Blossom ini punya kekuatan super menghembuskan api dan juga es. Wih. Sekti ya. Iya. Mandraguna. Next, yang kedua ada Bubbles. Jadi inget permen karet ya? Iya. Itu bubble ding. Bubble pendungan. Bubble itu bubble. Iya no, kan melendung kan? Iya toh, ada. Nah usut konon si Bubbles ini punya kepribadian yang imut, cute, kawaii. Dan si Bubbles ini seringkali berperilaku seperti bayi. Ini mungkin lebih ke kanak-kanakan ya? Iya, masa sifatnya gitu. Iya betul. Walaupun umurnya itu sama dengan saudara-saudaranya itu guys, Blossom dan juga Buttercup. Kalau Blossom tadi identik dengan warna merah, kalau Bubbles ini identik dengan warna kuning. Rambutnya kan juga kuning tau, pirang tau, blonde, dan itu dikuncir dua guys. Dia menggunakan pakaian biru muda dan juga punya boneka gurita yang dia sayang, yang dianggap teman. Namanya adalah Octi. Ini plesetan ya ini ya? Apa? Harusnya kan octopus. Oh iya betul, bener. Bahasa Inggrisnya gurita kan octopus, jadi dinamakan Octi. Mungkin cewek dia jadi Octi. Kalau cowok Octo. Iya toh. Squidward itu gurita nggak sih? Gurita toh ya bener. Kirain cumi. Nah konon si Bubbles ini merupakan karakter yang polos, sensitif, penakut, lembut, dan juga ramah. Beda jauh ya sama Blossom ya. Terus si Bubble ini juga punya kekuatan, punya power, yaitu menyemburkan cahaya biru dari matanya. Oh ternyata nggak cuma biru doang, tapi biru dan juga merah guys. Wih. Dan si Bubbles ini juga punya daya tahan yang kuat, strong dia. Ya bisa dibilang kebal nggak sih? Iya toh. Virus lewat. Tapi kalau kita lihat si Bubbles ini punya banyak keunggulan guys sebenarnya. Selain itu tadi, ternyata dia juga merupakan seorang polyglot, bisa bahasa Spanyol dan juga bahasa Jepang. Hola chicos, arigato gozaimasu. Tapi selain bahasa-bahasa manusia, bahasa Spanyol dan Jepang, dia juga bisa bahasa binatang dan juga monster. Jadi kalau monster uma-umi gemereneng dewe, dia bisa tahu. Sapi mamo, dia juga bisa tahu. Bisa diajak ngomong. Kalau sapi bisa ngomong, pasti si Bubbles bakal dong. Dan usut emang si Blossom ini anak yang dimanja sama profesornya. Dan si Mojojojo, kata iblisnya itu, musuhnya itu takut sama si Bubbles ini guys, karena pernah dikalahkan sama si Bubbles. Padahal anaknya manja, lembut, kayak ya kalau dilihat-lihat kayak lemah gitu ya. Tapi ternyata jangan meremehkan guys, dia bisa menghajar endas-endasannya para musuh. Yang ketiga ada Buttercup. Ini kalau nggak salah sering dibanding-bandingkan sama Billie Eilish. Usut seperti yang kita tahu kalau si Buttercup ini suka pakai baju warna hijau royo-royo. Dan rambutnya si Buttercup ini hitam, pendek, dan juga ada lengkungannya guys. Bob gitu nggak sih? Kayak Dora guys. Dan dia ini merupakan salah satu anggota Powerpuff Girls yang paling strong, yang paling kuat. Terus ciri khasnya emang dia berpenampilan tomboy. Tapi sisi negatifnya dia mudah marah, temperamental, dan kadang-kadang kejam juga. Tapi kejamnya itu bukan kejam jahat guys, kejamnya itu kejam ke musuh. Tapi walaupun gitu si Buttercup ini dia orangnya peduli,
care, suka menyemangati anggota-anggota lain kalau lagi bertempur atau melawan musuh. Semangat kakak, semangat, fighting. Buttercup lewat. Ada yang unik dari si Buttercup, dia ada talent tersembunyi, hidden talent guys. Dia bisa menggulung lidah, kirain menggulung karpet. Tapi ada satu perilaku Buttercup yang nggak boleh kamu tiru guys, yaitu jarang mandi. Si Buttercup ini jarang mandi guys, mandi sehari sekali nggak apa-apa, yang penting mandi. Kalau si Buttercup ini suka-suka dia mandinya, seminggu sekali bisa, sebulan sekali bisa, setahun sekali gak ya? Kayaknya enggak ya. Dan ternyata si Buttercup ini nggak punya kekuatan khusus. Kalau yang dua tadi kan ada, kalau ini nggak ada guys. Dan dia senang menjadi kotor karena dia itu suka lihat iklan Rinso, berani kotor itu baik. Lanjut lagi ke teori aneh di balik Powerpuff Girls. Nah ini guys, jadi si Blossom, si Bubbles, dan Buttercup itu, mereka ini disebut sebagai hasil dari 3 kepribadian dari seorang gadis. Gadis korban pembulian kakaknya sendiri guys. Istilahnya itu adalah multiple personality disorder. Dan karena itulah si gadisnya ini jadi berhalusinasi kalau kakaknya itu adalah musuh terbesarnya. Dianggap sebagai mojo jojo. Berarti kakaknya monyet dong. Ketek dong. Ya kan halusinasinya sih gadisnya itu yang suka dibully kakaknya itu kan benci dong. Dari kecil digitu-gituin, dibully, auto timbullah rasa dendam. Yang kedua ada teori Samurai Jack. Siapa di sini yang suka atau pernah nonton Samurai Jack? Itu kalau kalian perhatikan mirip banget sama si Dr. Utonium, Profesor Utonium, tapi dari masa lalu. Samurai Jack ini dari masa lalu, tapi kalau Profesor Utonium dari future, dari masa depan. Dari film yang berbeda, cuman mereka ini adalah orang yang sama. Ya make sense sih, karena kan si karakter Samurai Jack ini dibuat oleh seseorang yang bernama Genndy Tartakovsky. Dan ternyata si Mas Genndy ini juga merupakan direkturnya Powerpuff Girls guys. Oh, ya bisa jadi yang buat juga Mas Genndy. Iya. Ya toh. Atau mungkin teori konspirasinya si Profesor Utonium itu pergi ke masa lalu untuk jadi Samurai Jack. Soalnya kan dia suka bikin-bikin yang aneh-aneh tuh, si profesornya. Bikin alat-alat atau sesuatu yang crazy tapi luar biasa. Tapi ya entah bener atau enggaknya, kembali lagi ke kalian guys. Apakah kalian percaya kalau si Profesor Utonium ini adalah si Samurai Jack? Tapi emang mirip sih ya. Kayak kembarannya gitu guys. Next yang ketiga. Nah di sini ada kejanggalan lagi guys. Di salah satu episodenya Powerpuff Girls yang berjudul Child Fearing. Ini kalau nggak salah episodenya itu pertama kali ditayangkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Mungkin kita nggak usah jelaskan episodenya, kalian tonton sendiri aja guys. Pokoknya di situ ada sebuah kejanggalan, yaitu si Bubbles. Intinya dia makan sesuatu pakai sumpit. Cuman kan kita tahu kalau Powerpuff Girls itu tangannya begitu, tapi dia bisa megang sumpit. Kan aneh. Ya namanya juga kartun. Bebas. Kita bisa menemukan keanehan-keanehan dan kekonyolan-kekonyolan hanya di kartun. Apalagi SpongeBob. Suka-suka yang bikin. Terserah yang bikin. Terserah dia. Kita mah tinggal nonton doang, gak usah komplain. Nah itu ya guys ya, rahasia gelap, teori-teori dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ada di Powerpuff Girls. Gimana menurut kalian? Mungkin ada kejanggalan-kejanggalan lain, teori lain, rahasia-rahasia lain yang belum kita ketahui? Kalian boleh banget tambahkan aja di bawah guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram Barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Paka-paka. Batuk Pak Haji.